Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kecil yang bisa membuat seluruh Indonesia tersenyum lewat suara emasnya, ternyata menyimpan luka yang tak terlihat di balik sorot kamera? Namanya Farel Prayoga, penyanyi cilik yang viral lewat lagu Ojo Dibanding Ke. Tapi siapa sangka, di balik sorotan dan gemerlap panggung, Farel justru sedang menjalani hidup yang penuh duka dan pengkhianatan. Awalnya kehidupan Farel berubah drastis setelah viral di media sosial dan diundang langsung oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Lagu-lagunya melejit, tawaran manggung tak pernah berhenti, dan uang miliaran rupiah pun mulai mengalir deras. Tapi siapa sangka, justru di titik inilah awal dari penderitaannya. Farel sempat berpikir kehidupannya akan berubah lebih baik. Tapi kenyataan berkata lain. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Farel membuka luka yang selama ini ia pendam. Bayangkan saja, dari penghasilan miliaran, kini yang tersisa hanya 56.000 saja di rekeningnya. Farel sendiri bahkan kaget saat melihat isi ATM-nya. Kok tinggal segini, ucapnya lirih. Lalu, kemana semua uang itu pergi? Tanpa sadar, uang hasil kerja keras Farel diduga dihambur-hamburkan oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri. Farel menyebut bahwa sang ayah terjerat judi online, dan bukan tidak mungkin uang miliknya lah yang ikut digunakan. Ayah dan ibunya pun sudah bercerai. Keduanya kini sibuk dengan keluarga baru masing-masing. Namun ironisnya, di balik perceraian itu bukan kedamaian yang Farel dapat. Justru, baik ayah maupun ibu tirinya sama-sama memanfaatkan ketenaran dan kekayaan Farel untuk keperluan pribadi. Dari bayar cicilan, kebutuhan rumah, sampai foya-foya. Sedangkan Farel, ia bahkan tak punya kontrol atas uangnya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, Farel juga mengaku pernah disiksa dan bahkan diusir oleh ibu tirinya sendiri. Anak sekecil itu, yang seharusnya menikmati masa kecil dengan bermain dan belajar, malah terjebak dalam drama keluarga yang menyakitkan. Ia mengaku lebih sering sendirian, tak punya tempat untuk mengadu. Bahkan ia tidak tahu harus percaya siapa. Dalam podcast tersebut, Farel mengatakan, "Saya pengen sekolah, saya pengen punya masa depan, tapi saya bingung mau mulai dari mana." Kini, Farel hanya bisa bersandar pada manajemen dan tim pengasuhnya yang perlahan mulai membenahi hidup dan keuangannya kembali. Tapi luka batin dan trauma masa kecil itu tidak bisa hilang begitu saja. Tak sedikit netizen yang menangis setelah mendengar curhatan Farel. Banyak yang menyebut bahwa anak sekecil itu seharusnya tidak perlu menanggung beban sebesar ini. Tapi beginilah realita dunia hiburan yang tak terlihat di layar kaca. Popularitas tidak selalu membawa kebahagiaan. Lebih menyakitkan lagi, di balik tangis dan kesedihannya, Farel tetap mencoba tersenyum. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa dirinya sebenarnya sangat terluka. Ia menutup semuanya rapat-rapat, hingga akhirnya memilih untuk jujur di podcast Denny Sumargo. Di sana, Farel tidak hanya bicara tentang uang, ia juga bicara tentang impian, tentang bagaimana ia ingin punya hidup yang normal seperti anak-anak lain. Ia ingin sekolah, punya teman dan keluarga yang utuh, tapi hingga saat ini, semua itu masih jadi impian belaka. Fakta menyesakan, miliaran rupiah hasil kerja Farel hilang begitu saja, diduga digunakan untuk judi online oleh sang ayah. Farel hanya mendapati 50.000 tersisa di ATM miliknya. Mengalami penyiksaan dari ibu tiri dan sempat diusir. Orang tua kandungnya sibuk dengan keluarga baru, tapi masih memanfaatkan Farel. Farel kini hidup dengan trauma dan luka batin yang dalam. Farel bukan hanya penyanyi cilik. Ia adalah simbol bagaimana industri hiburan bisa sangat kejam, bahkan kepada anak-anak. Ia adalah peringatan nyata bahwa di balik viralitas dan ketenaran, bisa saja tersembunyi kisah yang tak sanggup kita bayangkan. Kalau kamu melihat Farel tersenyum di layar kaca, ingatlah, mungkin di balik senyuman itu ada air mata yang ia sembunyikan dari dunia. Kisah Farel adalah peringatan buat kita semua. Jangan pernah menyia-nyiakan anak yang punya potensi, apalagi memanfaatkan mereka demi kepentingan pribadi. Semoga Farel bisa terus kuat, bangkit, dan bersinar lebih terang ke depannya. Ia layak mendapatkan hidup yang lebih adil, lebih damai, dan penuh kasih sayang. Kalau kamu merasa terharu dan ingin dukung Farel,
Yuk bantu share video ini agar lebih banyak orang tahu kisahnya. Dan jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan komentar kami dukung Farel. Di bawah subscribe channel ini untuk terus ikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena dukungan dari kamu sangat berarti untuk masa depan anak-anak seperti Farel.